Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, khusus orang tua di hari ini, Bapak Nas, segenap para jemaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya hari ini nikmat kita ngaji, yang mana Nabi mengatakan hadir majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada salat jenazah 1000 orang. Hadir majelis ilmu lebih baik, lebih banyak pahala daripada jenguk orang sakit 1000 orang. Satu orang sakit kita jenguk, maka 70.000 malaikat mendoakan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang meninggal kita sholatin, kita hadir, maka mendapatkan pahala satu buah gunung, sebesar gunung. Maka kalau hadis ilmu lebih daripada 1000 gunung. Semoga kita yakin dengan perkara itu, kita dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sahabat Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Dengan berbanyak salawat, mudah-mudahan kita tergolong orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ketemu beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita ini bab ibadah, bab terakhir. Jadi fikih itu ada ibadah, ada namanya muamalat, ada namanya munakahat, bab ibadah. Yang kedua tentang muamalah, jual beli dan sebagainya. Ada munakahat tentang pernikahan. Ada lagi tentang had, hukuman atas kesalahan. Nah, dari bab ibadah itu ditutup dengan bab haji. Jadi ngaji malam ini bab ibadah selesai. Ya, kita akan bacakan, dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi haji. Haji itu secara bahasa artinya adalah menyengaja. Secara syarak adalah menyengaja ke Baitul Haram guna melaksanakan ibadah. Ya, jadi haji itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyengaja. Arti yang dikehendaki adalah sengaja datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Lafaz sengaja itu penting, Pak. Ya, lafaz sengaja itu penting karena ada orang yang kebetulan tidak sengaja mampir. Kalau tidak diniati sengaja haji, walaupun dia ada di sana, tidak dihitung sedang berhaji. Memang pas sengaja itu berarti sehat lahir batin, sadar lahir batin, sehingga dia datang ke Baitul Haram, datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Syaratnya haji itu ada 7. Orang yang akan pergi haji, kita niatkan, Pak, mudah-mudahan kita belajar dong segera Allah berangkatkan haji. Allahumma amin. Haji yang pertama itu kalau kita kerjakan gugur kewajiban. Kalau haji yang kedua, maka diharamkan badan kita daripada api neraka. Haji yang ketiga kalau berangkat lagi, maka seseorang itu telah menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Mana menghutangi itu karena cuma disuruh sekali kok 3 kali, berarti kan berlebih. Nah, dan barang siapa yang menghutangi Allah taala di hari kiamat ikut kehendak dia. Lafaz hutang itu di Quran ada, di surat di juz 27 suratul Hadid. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah, kata Allah, siapa yang mau menghutangi aku, nanti aku balas dengan lipat ganda. Kata ulama di antaranya orang itu majasnya seakan-akan dia menghutangi Allah kalau pergi haji sebanyak 3 kali. Semoga kita bisa berangkat, amin ya rabbal. Ditanya Nabi hajinya berapa kali? Kalau Nabi hajinya cuma sekali.
seumur hidup Nabi cuma haji sekali. Terus kalau umrohnya 4 kali. Kata alim ulama, hikmahnya Nabi bisa haji tiap tahun bisa. Tiap tahun bisa haji. Kenapa kok cuma sekali? Hikmahnya untuk menunjukkan itu kewajiban. Kalau Nabi itu haji tiap tahun, itu akan menjadi syariat haji wajib tiap tahun, Pak. Nah, kayak Nabi sholat taraweh, sholat katakan qiyamul lail Ramadan hanya beberapa hari kan. Kalau Nabi sholat Ramadan itu full 30 hari, maka syariat menjadikan itu wajib hukumnya, Pak. Nah, itu pula. Jadi Nabi haji cuma sekali. Kalau tiap tahun haji, maka hukum wajib haji itu tiap tahun. Nah, Nabi SAW rahmatan lil alamin sangat kasihan kepada umatnya, maka hanya haji sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, dalilnya mana? Itu ada ditulis gak? Dalil haji itu ada Quran, ada sunnah, ada ijma', sepakatan ulama. Ya, haji itu hukumnya fardu ain, wajib. Kalau Al-Quran itu di surat Ali Imran ayat 96-97, ujungnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi, hak untuk Allah atas seluruh manusia yang beriman, bahwasanya manusia itu punya tugas kepada Allah. Apa itu? Hajjul baiti, sengaja datang ke Baitullah, sengaja datang ke sana, itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Dikasih harta, dikasih kesehatan untuk melaksanakan kewajiban haji. Nah, coba kalau zakat itu kan hanya lebih makan. Malam Idul Fitri dia punya duit untuk beli makan 3 kali, maka dia wajib zakat fitrah. Kalau malam Idul Fitri itu dia tidak punya duit, dia tidak wajib zakat, malah wajib dizakati. Nah, jadi kalau lebih makan sehari kena wajib zakat fitrah. Kalau haji dia punya duit untuk ongkos berangkat, ongkos balik, biaya perjalanan, makan yang di sana, makan yang di Indonesia. 3 itu dia punya, dia wajib untuk pergi haji, Pak. Kalau sekarang katakan haji itu 190 juta dan kita punya uang segitu, terus tambah masih ada tabungan untuk anak yang di rumah, keluarga yang di rumah, ada kelapan listrik terbayar, beras terbeli, air terbeli, maka orang yang punya uang segitu wajib pergi haji. Atau dia punya kebun, kebunnya beberapa kebun, kalau dijual harganya 200 juta, maka dia wajib, sudah ada kewajiban haji. Yang tidak wajib itu kalau punya rumah, rumahnya dijual mahal, tapi kalau dijual dia tidak punya rumah, itu tidak wajib. Tapi kalau punya dagangan, barang dagangan seperti kebun atau beberapa mobil, cukup untuk pergi haji, itu hukumnya wajib. Wajibnya kayak mana? Segera atau boleh ditunda? Segera atau boleh ditunda? Sepakatan ulama adalah dia sudah wajib haji, berangkatnya terserah dia, tidak langsung wajib, tidak wajib langsung berangkat. Kalau dia lah wajib tadi, Pak, punya kebun, kalau dijual cukup untuk biaya haji. Nah, terus dia tidak berangkat sampai dia mati, maka yang pertama keluarganya wajib membadalkan haji, hukumnya wajib. Kalau tidak, satu rumah tuh dosa kalau ya. Kalau juga dia tidak segera dibadalkan hajinya, maka yang meninggal hukumnya hukum mati tidak Islam. Tinggal pilih, kata Nabi, mati sebagai orang Yahudi atau sebagai Nasara atau Majusi. Itu dampak daripada lah mampu tapi tidak berangkat, tidak diakui. Karena dalam Islam itu kan
Buniyal Islam ala khamsah. Islam itu 5 tiangnya. Kayak salat, syahadat, puasa, zakat, yang kelima adalah haji, Pak. Ketika dia haji diminta sempurna Islamnya. Kalau tidak berhaji maka berantakan semuanya. Dalam arti dia mampu dan berangkat maka batal. Salat yang dia kerjakan selama ini, puasa yang dia kerjakan, apalagi yang sunnah-sunnah, semuanya dia dihukumi matinya mati Yahudi atau mati Nasara atau mati Majusi. Sebagaimana haji itu pahalanya besar, maka meninggalkannya dosanya juga sangat besar. Jadi kewajiban haji itu Quran, yang kedua sunnah tadi tentang rukun Islam, yang ketiga wa ammal ijma'u wa tafaqat kalimat ulama'il muslimin ala fardiyatihi min ghairi ayasadda min ahadun. Tidak ada satupun ulama yang menyangkal tentang kewajiban haji atas orang-orang Islam. Dimanapun kita pergi, negara manapun ketemu ulama, kalau ditanya Pak apa hukumnya haji, dia bilang kalau mampu hukumnya wajib. Nah itu pula. Jadi itu sudah menjadi konsensus kesepakatan ulama bersama. Itu tentang haji, Pak ya. Jadi kalau ada duit cukup, sehat ada, wajib berangkat. Masalah berangkatnya kapan tinggal diatur, bisa antri, bisa langsung. Ya gitu. Semoga kita berangkat ya Allah, Allahumma amin. Yang tidak amin tidak diberangkatkan, Allahumma amin. Yang amin 2 kali berangkat 2 kali. Bapak ini kadang dengan amin itu tidak ada percaya, ya sudah lah kalau aku percaya. Iya, tidak percaya sudah lah aku percaya. Aku sudah merasakan pengalaman amin itu nih yang berangkat ya kan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Terus haji, saya tambahkan lagi. Haji itu kalau laki-laki langsung berangkat boleh. Kalau perempuan, pertama Nabi mengatakan tidak boleh bersafar perempuan kalau jarak safarnya lebih 2 hari, kecuali bersama suami atau bersama keluarga, atau kalau tidak ada 2 nih bersama 2 minimal wanita yang solehah. Apa amin kan? Perempuan yang terpercaya amanahnya dan agamanya. Nah, kalau dia pergi haji dewek, ada hukumnya apa Pak? Hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, walaupun itu sah. Walaupun itu sah tapi haram, karena perempuan tidak boleh meninggalkan rumah lebih dari 2 hari kecuali bersama suami atau bersama keluarganya atau bersama wanita minimal 2 yang terpercaya. Nah, itu kalau haji juga demikian. Ini hadis safar. Dalam kitab kau diterangkan itu juga termasuk ketika dia akan pergi haji atau umroh, sama baik yang wajib ya harus sebagai laki, apalagi yang sunnah tidak bisa tidak kan gitu Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, lanjut. Lanjut ya. Syarat-syarat haji Pak ada 7 perkara. Nah nih, kalau sudah 7 nih ada maka kita wajib. Pertama Islam. Kebalikannya adalah tidak Islam, kafir. Yang kedua baligh, cukup umur. Nah, balighnya cukup umur tuh kalau dia perempuan sudah haid, laki-laki sudah junub, atau minimal sudah umur 15 tahun hijriyah, itu namanya baligh. Maka dia wajib. Yang ketiga adalah berakal. Kebalikannya gila. Kalau gila tidak wajib. Nah, itulah paham tuh Pak. Yang keempat merdeka. Nah, yang sudah merdeka gitu. Nah, dulu namanya budak, abdun. Yang kelima ada bekal, ongkos dirinya pulang pergi dan belanja untuk keluarganya yang ditinggal, dan ada kendaraan kepunyaan sendiri atau menyewa bagi penduduk di luar kota Mekah yang jauhnya 15 farsa atau lebih. Nah, bahasanya itu zadan wa malan wasihatan, cukup sehatnya, cukup duit untuk berangkat pulang pergi, ada kendaraan, dan keluarga yang ditinggal tidak terlantar. Itu syarat yang kelimanya Pak. Yang keenam aman jalannya. Berarti apa contoh yang tidak aman? Lagi terjadi perang. Nah, nak terbang ada perang di bawah tuh. Misalnya kita nak ke Mekah melewati
Palestina Israel. Nah, itu jadi kacau ya. Nah, itu menjadi tidak aman perjalanannya. Jadi hikmahnya gitu. Mekah itu harus aman. Kalau aman, kewajiban haji jadi gugur. Yang ketujuh adalah mampu pergi. Ya, berkesampaian. Memang dia punya kemampuan. Berarti di situ babnya kesehatannya cukup. Nah, kalau sekarang tuh sudah ada kursi roda, Pak. Asal punya duit, Bapak akan didorong 24 jam kemana pergi diantar ya. Nah, sekarang tawaf pun pakai mobil, hanya sama Pak Haji Mahmudin, Pak ya. Nah, tawaf pakai mobil, sa'ilah pakai mobil, gala-gala pakai mobil, gala-gala. Nah, tinggal penting bayar ya. Mahal juga tidak, cuma 50 rial, 50 kali 4 200.000. Alhamdulillah dong. Jadi kan masalah sehat, sakit sudah ada solusinya, yang penting mau deh. Jadi tentang kewajiban, apabila 7 ini ada dalam diri kita, maka kita kena kewajiban untuk berangkat haji. Sampai sini ada ditanyakan, Pak, tentang syarat tadi. Tidak ada, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalaulah di sana, nah ini pula, walaupun kita belum berangkat, minimal ngayal dulu, Pak ya. Nah, ngayal dulu, Pak ya. Ngayal dulu. Jadi, iya, manasik haji. Niatkan mudah-mudahan Allah berangkatkan. Rukun haji itu ada 4. Kita pakai rukun itu sesuatu yang tidak boleh ketinggal. Kalau ditinggal, batal. Tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti, khususnya haji, Pak. Nah, tidak bisa diganti, khususnya haji. Kalau sholat tertinggal Fatihah, tinggal tambah sikor rakaat, gitu kan? Nah, kalau puasa batal, tanggal 2 Syawal boleh diganti. Tapi kalau haji, kalau rukun tertinggal, maka tahun depan dak do tawar menawar wajib berangkat lagi. Ya. Jadi kalau dia haji, Pak, sesuatu batal, rukunnya tertinggal, maka tahun depan dia wajib berangkat lagi. Tidak boleh nunggu 2 tahun, tahun depan harus berangkat. Nah, karena kita ketahui bahwasanya sesuatu hal itu sebelum dikerjakan wajib mengetahui ilmu. Sebelum nikah, manasik nikah, ya mana kok? Ya sehari. Tidak boleh langsung nikah tanpa tahu ilmunya. Mau berdagang tahu jual beli. Termasuk tadi itu ketika haji, manasik itu hukumnya wajib karena nanti bisa batal. Nah, kalau kita tidak manasik, akhirnya haji kita rukun atau tertinggal, nah, dia dapat beban 2 kali lipat. Tahun ini berangkat, tahun depan juga harus berangkat. Tidak bisa tidak, berangkatnya sekaligus langsung, tidak boleh tunda-tunda. Kalau dia ketinggalan rukun ketiga haji. Apa itu rukun haji itu, Pak? Yang pertama ihram dengan niat. Nah, nanti kalau haji itu ada 3 dah, tamattu, ifrad dan qiran. Kalau tamattu umroh dulu baru haji, ya kan? Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kalau qiran haji dan umroh berbarengan. Nah, itu Pak, berbarengan. Jadi nanti itu tengok Bapak hajinya apa. Oh, kalau haji tamattu, nah, kalau tamattu berarti umroh dulu bukan haji. Nah, berangkat pakai pakaian ihram sampai Mekah, tawaf, sa'i, cukur, lah bebas pakaian. Tapi kalau hajinya jenis-jenis qiran ataupun ifrad, nah, ketika kita berangkat itu lepas ihramnya kapan, Pak? Lepas ihramnya setelah haji itu selesai, setelah dari Arafah baru lepas. Nah, kalau kita berangkatnya cepat Zulqa'dah, pakai ihramnya 40 hari lah, ya kan? Tak boleh mandi pakai sabun, tak boleh sikat gigi. Tengok bini biasa baik, jangan berlebih bisa kena dam, kenapa? Suruh beli kambing tikok, ya kan? Tak boleh. Ya ihram dah dengan niat. Nawaitul hajjah wa haramtu biha li nafsi. Sengaja aku ihram untuk haji untuk diriku sendiri. Nah, kalau kita badal menggantikan seseorang, baik kalau untuk orang pakai ganti berarti aku niat haji dan umroh atas nama fulan bin fulan karena Allah Ta'ala. Itu ihram nanti di sana tuh, Pak. Ya kan? Yang kedua wukuf di Arafah, padang Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak bisa tidak, wajib semuanya kumpul di sana.
minimal mulainya zuhur sampai maghrib, nak keluar Arafah ba'da asar. Jadi zuhur sudah di sana. Arafah itu zuhur sampai asar. Ya, tidak boleh kalau orang itu haji tidak ke Arafah, hajinya tidak sah. Karena al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Maka orang yang sakit sampai yang sakratul maut sekali lagi dia hidup akan dibawa ke Arafah pakai ambulan. Nah, sampai zuhur paling 10 menit bawa lagi ke rumah sakit tidak apa-apa. Tapi dia harus zuhur tanggal 9 Dzulhijjah ada di padang Arafah. Maka biasa orang yang pergi haji itu keluarga yang di tanah air disuruh baca doa supaya tanggal 9 itu sehat galau, tidak ada masalah kan. Yang kita ngeri apa Pak? Tanggal 8 kita ngilang ting gitu kan, atau linglung. Kacau. Ketemunya nanti habis Arafah. Ya kan? Terserah Allah lah. Kayak mana kan? Niatnya kita nak tawaf sampainya ke pasar, tidak bisa balik, tidak bisa balik. Nah, itu kita ngerinya kadang-kadang itu terjadi hilang 2-3 hari. Maka minta yang di tanah air baca tahlil, yasin dan doa agar yang haji itu diberi kemudahan. Kan ada cerita gitu kan, sampai Ka'bah tidak nampak Ka'bah, sampai di Ka'bah tidak nampak itu Ka'bah, kayaknya tempat lain. Nah, berangkat dari hotel, berangkat bisa, balik tidak bisa, padahal dia di depan hotel itu muter-muter, ngeri juga. Tapi Allah baik. Aku bukan nakut-nakuti Pak. Ya, pokoknya berangkatlah ke sana tuh, jangan kenapa sehat mati pun tidak apa-apa ya kan. Doakan kita ataupun saya mati di Ka'bah, amin ya robbal. Tanya sama Pak Mahmudin tuh nih, orang mati di sana elok nih ramai yang membayangkan. Kalau kita bukan ramai Pak, yang ramai kembangnya ya kan, orangnya dikit. Yang ketiga tawaf. Tawafnya tawaf, tambahkan tuh Pak, tawaf ifadah. Ada 3 tawaf dah, ada tawaf wudhu ketika datang, tawaf dulu. Ada namanya tawaf wada ketika nak balik. Yang rukun tawaf ifadah. Tawaf wajib tawaf ifadah, jenis 3 tawaf. Biasanya dilakukan setelah di Mina 1 hari atau 3 hari. Tinggal pilih lah. Kalau ada waktu setelah di Mina 1 hari, ngelempar setan paling besar, Aqabah, balik ke Mekah tawaf ifadah. Kalau repot nian karena macet, nanti tunggu di Mina selesai, balik ke Mekah baru tawaf ifadah. Itu rukun, tidak boleh ditinggal, harus tawaf. Jangan bilang capek nian, aku tidak tawaf lah, mana sah. Yang keempat sa'i Pak, habis tawaf itu sa'i. Sa'i itu keliling dari Safa sampai Marwah. 1 kali keliling, 1 hitungan Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa juga 1, jadi 7 kali. Jadi kalau tawaf dan sa'i kalau dikumpulkan 1 jam selesai. 1 jam selesai. Kalau naik mobil 10 menit selesai. Nah, muter-muter 10 menit selesai. Nah, ya. Penting bayarnya. Nah, masalah rukun ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Ada yang tanya. Lah paham enggak lo? Masyaallah, lanjut Pak ya. Amin. Mas Joko ada tanya? Mas Wendy ada tanya? Tanyalah Bang. Nanti aku bayar lah kalau tanya. Sunnah haji ada 7 perkara. Dinutup majelis kan? Sunnah 7 majelis. Ada ketika haji, yang pertama adalah ifrad. Kita disuruh, jadi kalau Nabi menyarankan adalah hajinya haji tamattu. Bagi yang pertama tamattu lebih ringan, lebih mudah Pak. Nah, kalau yang ifrad sama qiran itu banyak pelanggarannya nanti. Banyak larangannya banyak. Cuman yang sunnah kita ifrad. Ifrad itu haji dulu baru umroh. Berarti pakai ihram sampai beberapa hari itu Pak, bisa 20 hari, bisa sebulan pakai apa? Ihram tuh. Nanti selesai haji baru dia umroh. Sunnah membaca ifrad. Ya. Yang nama hajinya haji ifrad diniatkan. Yang kedua membaca talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dibaca bukan ketika di depan Ka'bah, bukan ketika Safa Marwah. Itu talbiyah dibaca ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk haji. Nah, ini Madinah, ini Mekah.
namanya Bir Ali. Nah, dari sini nih kita pasang niat. Aku niat nak haji. Nah, ini 6 jam perjalanan. Nah, di sini sunahkan baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai ke Mekah. Kalau naik bis 6 jam. Kalau naik kereta cepat 1,5 jam sampai. Tergantung duit dengan itu. Nah, di 1,5 jam sampai naik kereta api cepat. Nah, mudah-mudahan besok yang berangkat naik kereta api cepat. Ada yang ekonomi, ada yang VVIP. Wah, cepat naik kereta api itu, Pak. 6 jam dari 1,4 jam sampai. Ya, itu tentang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya Allah hamba hadir, engkau lah manggil, akulah datang. Nah, itu talbiyah namanya, Pak. Ucapan selamat datang. Yang ketiga tawaf qudum, tawaf selamat datang. Jadi kalau kita di Mekah itu tidak ada tahiyatul masjid. Tidak ada usolli sunat tahiyatul masjid rokaat ta'ala, enggak ada. Nah, masuk Masjidil Haram itu 2 pilihan. Yang paling elok langsung tawaf dulu tanpa sa'i, keliling Ka'bah 7 kali, lalu dia sholat qobliyah, ya kan? Atau yang kedua langsung qobliyah, yang jelas tidak ada sunat tahiyatul masjid, langsung tawaf qudum, Pak. Nah, tawaf qudum itu ya tawaf biasa, namanya qudum itu selamat datang. Tawaf keliling, qudum selamat datang, tawaf selamat datang. Paling banyak tawaf di sana. Ya, yang keempat, kita nanti akan menginap di Muzdalifah. Setelah Arafah, Muzdalifah, baru Mina, baru Mekah balik. Nah, jadi setelah dari Arafah itu zuhur sampai asar tadi, nanti habis maghrib kita bergerak ke Muzdalifah. Kota Muzdalifah, di situ ngambil batu untuk besok melempar jumroh ula wusta dan aqabah. Di Muzdalifah itu sunnahnya kita masuknya ke Mina ba'da subuh. Jadi kita di Arafah tanggal 9 dari zuhur sampai maghrib. Maghrib bergerak ke Muzdalifah. Muzdalifah itu dekat, tidak jauh pula, Pak. Nah, bisa jalan kaki kalau naik bis di bis itu. Nanti sebelum subuh tidur di Muzdalifah. Yang naik bis tidur di mobil. Artinya kan juga ada fasilitas jalan kaki. Ada dibuatkan jalan, kasih makan, kasih lengkap lah galau-galau tuh, Pak, tidak dikurang dah. Nah, semuanya jadi ke tempat tidur di Muzdalifah itu di lapangan bebas. Di lapangan sepak bola, lapangan bebas. Nah, tidur di situ. Setelah subuh baru masuk ke kota Mina. Itu namanya bermalam di Muzdalifah. Kalau yang naik mobil, ya di mobil itulah dia tidur. Nah, di mobil itulah dia bermalam. Ba'da subuh baru masuk Mina boleh. Sebelum subuh tidak boleh, karena harus bermalam. Nah, karena bermalam di Muzdalifah. Yang suka begadang enak tuh, nyantai ya, nengok bulan bintang, tak ada awan masalahnya kan, langsung beratap ke langit. Yang bawa ikan bawa ikan gitu kan. Nah, situ enak Pak, bentang sajadah, bentang tikar, nengok langit nunggu subuh. Wah, pokoknya semangatnya. Apalagi bawa bini masing-masing, ya Allah ya. Yang keenam menginap di Mina, di kota Mina. Di Mina itu ada 2 tawarannya, 2 atau 3 hari. Kalau 2 hari dinamakan nafar ula, nafar awal. Kalau 3 hari namanya nafar tani. Tanggal berapa tuh? Tanggal 10, 11, 12. Nah, itu sampai tanggal 13. Jadi di Mina, di kota Mina tuh 2 hari atau 3 hari. Nah, ini alhamdulillah, Pak. Nah, gitu. Sekarang ini karena Indonesia ramai orangnya, wah itu tenda Mina. Di Mina itu kan ngelempar jumroh tuh, Pak. Jumroh itu hari pertama sikok baik, hari kedua 3 tiang, hari ketiga 3 tiang. Wah itu jalan kakinya lebih 1 kilo tuh, Pak. Nah, dari tenda ke situ tuh. Artinya tuh kalau lagi sehat segera berangkat. Nah, kalau tidak, masya Allah, bukan tiang jumroh, tiang rumah dilempar, ya kan? Jauh nih kan. Memang kan nggak ada motor, nggak ada mobil, wajib jalan kaki dari tenda. Kalau pakai mobil macet galau-galau, Pak. Nah, kecuali Bapak bisa pakai kursi, pakai apa tuh sepatu roda, keren juga kan? Nah, ada roda tuh lurus begitu kan? Nah, kalau itu jauh, ada yang bilang kemarin kalau itu sampai 2-3 kilo tuh, Pak, dari tenda lempar, tapi rame-rame kan? Rame-rame. Jadi kalau dewean capek, rame-rame kan tidak capek, paling penting kan. Yang ketujuh tawaf wada. Jadi nginap di Mina sunnah. Kalau kita tidak kuat nginap di Mina, nginap di hotel berarti, Pak, ya kan?
Sampai di Mina, lang lempar jumrah, balik ke Mekah ke hotel dulu. Lah tidur istirahat, besok pagi ke sana lagi ngelempar tuh 3 jumrah, balik ke hotel lagi. Balik ke Mekah. Karena tinggal di Mina hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini yang haji mandiri tinggalnya di Mekah. Karena di Mina tidak disiapkan tenda untuk haji mandiri. Yang ada tenda itu haji yang dari pemerintah atau travel. Yang mandiri dia nginapnya di hotel di Mekah. Nyaman lah di Mekah tuh kan. Ada hasilnya lengkap. Nyatar taksi deh. Nah, pakai Maxi, pakai Gojek ya. Gojek kalau nyambung malam. Nomor 7 tawaf wada, perpisahan. Jadi kalau memang rata-rata sebelum pulang meninggalkan Mekah tawaf wada itu sunnah. Kalau ditinggalkan karena sibuk dan sebagainya ya tidak apa-apa, tapi rugilah. Wada artinya perpisahan, tawaf perpisahan. Setelah dia tawaf, maka dia tidak lagi disunahkan nengok Ka'bah. Kalau nengok Ka'bah lagi tawaf udhum lagi, pulang lagi berarti. Itu tentang kesunahan haji, Pak. Ada pertanyaan masalah itu? Masa tidak ada yang tanya juga, Pak? Lanjut. Atau makan kue dulu? Allahu Akbar, ya kan? Oh, ya. Lanjut. Nah ini yang diharamkan bagi orang yang ihram. Ihram itu kan bagi laki-laki pakai 2 kain putih yang tidak berjahit, tidak boleh nutup kepala. Kalau perempuan boleh berjahit, tidak apa-apa, biasa baik. Yang perempuan laki-lakinya, Pak. Ketika dia ihram, pakai pakaian ihram itu 10 hal dilarang. Kalau dilanggar ada dendanya. Ada yang nyembelih kambing, ada suruh ngasih makan orang miskin, ada disuruh puasa. Nah, ini jangan sampai, Pak. Jangan sampai terjadi kan? Kalau terjadi denda. Nah, melanggar. Yang pertama ketika dia ihram, pakai baju putih itu, Pak. Mirip-mirip kain kapan lah. Memakai baju yang berjahit tidak boleh. Nah, berjahit itu baju berbentuk aneh. Nah, baju yang berbentuk baju, tak koko, tak jumpa, tak gamis, tidak boleh. Bagi laki-laki, Pak. Kalau perempuan boleh. Tidak boleh pakai baju yang berjahit. Yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki dan perempuan, wajah bagi perempuan. Nah, jadi kalau pakai ihram itu tidak boleh pakai peci, dilepas peci kau. Atau kan ihramnya dijadikan tutup kepala. Ada boleh tuh denda, nyembelih kambing tuh, Pak. Oleh panasnya tutup kepala, itu berarti haji tidak ada belajar. Tidak boleh tutup kepala, pakai topi tidak boleh. Kepala harus terbuka. Nah, itu, Pak. Yo, memang dijemur nian, Pak. 3, menyisir rambut. Aduh, udah boleh bersisir pula dah, Pak. Kalau rambutnya rontok, nah tinggal dihitung berapa helai. Nanti kena denda. Denda itu bukan dari polisi, Pak ya. Kita wajib sadar sendiri. Kalau tidak nanti hajinya bisa batal. Kalau tidak bayar denda, hajinya batal, ya kan? Ya, karena ketika ihram syarat ibarat orang sholat jangan kentut. Nah, kalau kentut batal, kalau sholatnya batal, wudunya batal. Nah, gitu. Itu harus diselesaikan. Mencukur rambut, nyisirnya boleh, apalagi nyukur kan? Nah, apalagi memotong kuku dewek nih, Pak, bukan kuku orang, kuku dewek yang boleh dipotong. Ekor rambut, kumis, ketiak, kuku tangan, kuku kaki, ada boleh, apalagi kuku kawan, lebih tidak boleh lagi ya. Kawan minta tolong. Yang keenam, tidak boleh memakai wangi-wangian. Ah, sudah itu, Pak. Kalau pakai wangi-wangian kena denda. Nah, maka pakai sabun tidak boleh, mandi sekali tidak boleh, minyak wangi tidak boleh. Nah, sudah kayak jenazah nian pokoknya itu pasrah nian, kaya miskin sama. Pokoknya tidak boleh pakai apa-apa. Siapapun kita ketika itu sama, wajib sama. Kalau kita melanggar, denda kan. Yang ke-7, membunuh hewan buruan. Tidak boleh, kecuali hewan yang menyerang, tidak apa-apa, berburu. Masa ihram nak mancing, lucu lah jadi kan. Nah, nanti ada dendanya juga. Bawa peten, nah tidak boleh, peten merpati tidak boleh. Akad nikah, sedang ihram akad nikah, ketemu jodoh, ada boleh. Kalau nak akad nikah setelah selesai ihram, namanya tahallul. Kita cukur baru akad nikah. Ya, yang 4 bersetubuh lagi bini tidak boleh. Yang ke-10 bersentuhan kulit dengan syahwat juga tidak boleh. Hanya megang bini itu kalau punya syahwat tidak boleh.
Kalau megang biasa boleh, ya kan? Di Bukit Khandamah ada bukit baru di luar Ka'bah tuh Pak. Kalau kita ke situ nampak jam gadang tuh nampak. Wah, namanya Bukit Khandamah. Ditemukan artinya bukit biasa, tapi di tempat wisata. Jangan nengok di sana Khandamah. Tengoklah di Google tuh Bukit Khandamah. Cocok nanti kalau untuk foto-foto tuh. Ya, itu tentang larangan ketika pakai ihram. Setelah selesai ihram itu kan selesai dengan cukur. Ihram itu tawaf, sa'i, cukur. Ketika sudah cukur menyebut 3 helai, maka yang dilarang hilang jadi boleh galuh-galuh. Nah, namanya tahallul. Tahallul itu menghalalkan yang tadi diharamkan. Cukur dengan tanda cukur minimal motong 3 helai rambut. Orang yang umrah ataupun haji bertahlul dengan botak, besok di surga rambutnya berubah jadi rambut emas. Wah, lumayan tuh Pak, di kiloan kan, berkilau ya rambut emas. Iya Pak, aku serius nih Pak, bukan main-main. Rambut emas tuh Pak. Nah, maka afdolnya dibotak. Jadi sebenarnya hukum botak itu cuma 2. Pertama adalah ketika bayi dikekah. Yang kedua ketika haji. Nah, ada guru besar di Afrika Selatan, beliau kalau ingin cukur pergi umroh dulu baru cukur. Nah, jadi cukur tuh Pak. Nah, hukum asal cukur tuh sunnah. Kapan sunnahnya? Besarnya tuh ketika dia kekah, masih kecil. Yang kedua ketika dia umroh ataupun haji. Memang sangat dianjurkan cukur sehabis-habisnya. Ya gitu. Nah, ini yang terakhir tentang denda-dendanya Pak. Denda-dendanya. Nah, denda kalau melanggar tadi, yang 10 tuh apa macam-macamnya? KUHP-nya mana tuh pasal itu Pak? 1. Sebab meninggalkan ibadah haji. Nah, meninggalkan ibadah haji, dendanya menyembelih kambing jika tidak puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Itu namanya dam, menyembelih kambing. Kayak haji tamattu, orang yang haji tapi umroh dulu baru haji, itu nanti dia bayar denda Pak. Nah, bayar denda. Nah, namanya dam. Bayar beli kambing di sana. Sudah ada panitia yang kasih duit deh. Kalau tidak ada duit untuk beli kambing, maka diganti dengan puasa. Puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Namanya bahasanya dam. Dam itu darah, damun, darah. Harus disembelih supaya hajinya sempurna, tidak cacat. Yang kedua apa Pak? Mencukur rambut. Nah, itu ngapa mencukur rambut? Boleh memilih. Nah, milih antara menyembelih kambing atau puasa 3 hari dan puasa 3 sok kepada 6 orang. Itu pilih Pak. Sedekah beras 3 sok. Nah, 1 sok itu 2,5 kg. Kalau 3 sok berarti berapa tuh Pak? 2,5 kg berarti sama dengan 7,5 kg kepada 6 orang miskin. Menyembelih kambing atau puasa 3 hari. Nah, yang enak ngasih makan karena murah. Rambutnya lepas, dicukur atau dipotong, maka wajib ganti dengan 1 ekor kambing atau puasa 3 hari atau ngasih makan 6 orang miskin. Ngasih makan orang miskin di Mekah tuh payah nyarinya Pak, bukan gampang tuh kan? Bukan gampang, nyari orang miskin itu payah. Yang mana yang miskin kan? Ah, payah nyarinya Pak, lita juga nyari itu. Ya. Terus yang keempat, sebab ihsar. Ihsar itu Pak sudah berangkat haji, di sana lalu ada halangan, ada ribut, ada perang, tertahan. Katakan visanya tidak boleh masuk, harus balik, itu namanya ihsar. Maka dia langsung tahallul, langsung cukur rambut, lah pakai ihram, tapi oleh imigrasi paspor kita bermasalah, datanya double misalnya kan, data paspor kita bermasalah, kamu nggak boleh sini, harus pulang lagi ke Indonesia. Itu ketika dia sudah pakai ihram masalahnya, sudah pakai niat haji, maka langsung tahallul, langsung bayar hadiyu, bayar samo, membayar denda 1 ekor kambing. Keempat, sebab membunuh hewan. Boleh memilih. 1, bila hewannya yang dibunuh ada persamaannya, maka harus mengeluarkan persamaannya dari hewan tersebut. Bunuh kambing, beli kambing. Bunuh kambing, beli kambing, kasih ke orang itu. Atau membayar uang seharga hewan tersebut, kemudian dibelikan makanan. Sama. Oh, kambingnya payah nyarinya, udah tahu kandang kambing di mana. Nah, karena kandang bunto, kandang kambing itu lumayan jauh, naik taksi 15 menit. Nah, kemarin ke sana Pak Udah, aku berangkat ke sana Pak.
tempat nyembelih. Seluas-luas itu kayak padang Sahara ya kan. Nah, kalau tidak bisa beli kambing, kambing yang mati itu yang dia bunuh itu harganya berapa? Katakan harganya 1 juta. Maka kita beli makanan 1 juta tuh belikan makanan, kasihkan ke orang miskin di sana. Carilah orang miskin di sana untuk makan, kan? Kalau ketemu, alhamdulillah Anda ketemu sampai ketemu. Ya, yang itu masalah hewan. Beli hewan yang sama atau beli uang seharga hewan, belikan makanan kasih ke fakir miskin. Itu pilihannya Pak. Wah, alhamdulillah Raisa juga senang anak itu. Senang ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Allah, nih kalau laki bini di situ enggak laki bini berhubungan, tak tanggung-tanggung, suruh beli onto, masya Allah, suruh beli apa? Beli onta Pak. Nah itu bulan larangan itu Pak. Yang halal pun jadi tidak boleh. Begitu hebatnya haji itu Pak. Yang halal pun tidak boleh. Kalau dilawan, maka suami istri berhubungan, maka dia wajib beli unta. Wah lumayan unta itu Pak. Mahal 30 juta dah. Cukup bisa kira Pak? Ada pertanyaan? Tidak ada juga. Alhamdulillah.